kita bahas di awal ini adalah bagaimana sih menjadi santri muqtadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini saya tulis judulnya martabat santri muqtadi. Nah, seperti di awal bahwa santri muqtadi adalah santri pemula, santri yang baru setelah mendapat beat dan talqin dari gurunya. Talqin itu ada talqin awal, yakni si santri itu dituntun la ilaha illallah. Nah, saya sedikit uraikan di sini bahwa dalam pelajaran martabat santri ini nanti itu ada yang namanya zikir khusus dan zikir umum. Zikir khusus dan zikir umum. Nah, zikir khusus itu adalah zikir di tengah malam, melakukan sholat sunnah dan zikir nanti dari A sampai Z-nya sampai doa. Itu zikir khusus. Nah, kemudian zikir umum adalah zikir di mana santri ini berada di keadaan apa saja. Baik lagi usaha, berjalan, duduk, ngobrol, atau aktivitas apalah dia itu, maka dia dinamakan zikirnya itu adalah zikir umum dengan mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah, perlu berapa ribu kali kan begitu, atau katakanlah perlu berapa juta kali si salik ini untuk berzikir itu. Sebenarnya kalau dijumlahkan ya kita tidak tahu harus berapa ribu kali atau berjuta kali, tidak. Tapi di sini dari guru ke guru memberi arahan sederhana tapi luar biasa bobotnya. Apa gitu? Zikir yang berkualitas. Nah, jadi kita itu walaupun lagi jalan, lagi usaha, ya usahakan ya, agar zikir kita itu yang setiap kita zikirkan itu berkualitas. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, sudah diterangkan dalam talqin di jamaah kita, di thariqat kita, bahwa zikir la ilaha illallah ini dalam kedudukannya yang pertama adalah dengan zikir lisan, ya kan? Walikuli maqamin martabatun khasyah wal awalu ila zikir lisan. Jadi memakai apa? Lisan. Nah, ketika lisan kita diucapkan, nah, ada baiknya suara kita ini membantu untuk menggetarkan seluruh ruang di dalam tubuh kita atau jasmani kita ya. Nah, jadi kalau bicara laras itu pakai suara dalam ya. La ilaha illallah. Jadi suara dalam menggetarkan seluruh unsur tubuh. Tuh. Nah, harap diperhatikan ya.
supaya jelas dan bisa dimengerti nantinya. Suara saja jangan asal suara, ya kan? Kira-kira suaranya bisa menggetarkan. Bagaimana kan, dicoba saja. Setiap manusia bisa kok. Oke. Insya Allah. Kalau dipelajari setengah jam saja sudah bisa. Nah. Selanjutnya adalah harap mengetahui bahwa la ilaha illallah ini dari pelajaran guru ke guru adalah suatu ungkapan kejujuran, adalah suatu keyakinan, pemantapan yang hak, yang tidak bisa dirubah-rubah. Tidak ada Tuhan yang ia sembah kecuali Allah. Nah, hati bisa. Dari dulu kita diajari suruh zikir di hati. Tapi perlu diketahui juga, mata kita juga bisa zikir la ilaha illallah. Otak kita, paru-paru kita, ginjal kita, usus kita, darah kita, kulit kita, tulang kita, itu semua bisa. Nah, nanti caranya bagaimana? Caranya adalah kalau mau satu persatu dari seluruh kulu jasad, itu tinggal pikiran kita sama rasanya kita dipusatkan ke bagian tubuh mana yang mau dizikirkan dengan la ilaha illallah. Nah, harap kita tahu ya, yang namanya satu bentuk atau wujud tubuh. Contoh ini mata berarti ada bentuk wujudnya. Tentunya dalam pelajaran guru-guru kita, bahwa di dalam bentuk wujud ini tentunya ada unsur ya. Ada apa? Unsur. Nah, unsur. Di dalam unsur itu nanti ada lagi. Nah, yang namanya latifah. Nanti di dalam latifah itu ada lagi yang namanya sir. Nah, sir itu rasa. Nah, jadi ketika jenengan zikir di mata la ilaha illallah, la ilaha illallah, menembus ke unsur terus, masya Allah enaknya. Insya Allah nanti juga kotoran-kotoran yang dari hasil unsur ini keluar. Entah nanti bagaimana ceritanya, yang penting kata guru-guru akan keluar ya. La ilaha illallah, la ilaha, nanti menembus latifah. La ilaha illallah, menembus latifah. Ada ikhwal atau hal-hal pengalaman yang terjadi ketika kita zikir apa? La ilaha illallah di apa? Maka pengalaman terjadi. Lah ini berarti sudah memasuki dunia latifah. Nah, makanya di sini ada maqam dan ikhwal. Artinya apa? Oke, kita jujurlah, mata kita sudah penuh apa? Sudah penuh apa? Dosa. Ya, mata sudah penuh dosa. Ketika la ilaha illallah ini memasuki mata, tentunya jelasnya kotoran-kotoran yang ada di mata hasil dari dosa-dosa ini pasti apa? Pasti keluar. Apa kayak belak kan? Metue. Belak kan dengkol-dengkolnya.
belek-leket, bisa saja seperti itu. Ada kotoran-kotoran atau rasa-rasa yang susah untuk dijelaskan. Nah itu kotoran. Berarti la ilaha illallah sudah menembus latifah. Ada ihwal, hal-hal, pengalaman-pengalaman yang akan terjadi kepada kita semua. Itu berarti sudah sampai apa? Latifah. Nah, nanti berlanjut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nanti ada sayang luar biasa di dalam mata ini. Di sanalah seluruh kuasa yang ada di dalam mata itu akan merasakan dan menyatakan bahwa tidak ada Tuhan yang saya sembah yang telah memberikan mata kepada saya kecuali Allah yang telah memberi saya penglihatan. Allah yang saya sembah, Allah Tuhan saya. Dan ini berarti sudah memasuki dunia sir yang di dalam mata. Artinya rasanya mata itu mengakui bahwa dia diciptakan oleh Allah dan dia mengakui bahwa Allah adalah Tuhannya yang telah memberikan penglihatan. Sampai segitunya zikir itu. Ini dalam thariqah. Nah, begitu. Nggak tahu kalau ada orang disuruh zikir berapa 3000 kali. Sudah itu berdoa yang nggak tahu itu. Ya dah. Dia hanya khusyuk dengan agar tidak kurang dan tidak apa? Lebih. Nggak tahu. Nah, kita di dunia begini harus tahu bahwa sampai begitunya kita itu berzikir. Nah, mata diciptakan Allah, ya kan? Penglihatan diciptakan Allah, dan tentunya karena Allah ini adalah yang Maha Pencipta, maka mata juga mengaku istilahnya. Di telinga nanti boleh, di hidung boleh, di mulut boleh, di darah juga boleh. Nah kalau dulu itu waktu zaman Pangeran Cakrabuana belajar kepada Syekh Datul Kafi ya di Gunung Jati. Nah itu ada perbedaan khusus, artinya waktu itu Syekh Nurjati memberikan instruksi khusus bahwa zikir la ilaha illallah ini harus lebih banyak di dalam darah itu. Di apa? Di darah. Nah, karena ada pelajaran dulu itu la ilaha illallah itu harus melebur. Nah, artinya zikir kita harus melebur ke darah putih. Nah, dulu begitu. Nah, kita apakah darah ini harus lebih banyak? Kan boleh-boleh saja. Mau banyak, mau enggak. Yang penting ini tidak terhitung dan tidak dihitung, paham jelas ya? Semuanya dasarnya itu adalah unsur dulu, ya kan? Tentunya ada pembersihan ya, kemudian latifah, kemudian sir. Artinya ketika ketika di telinga, berarti telinga sudah merasakan bahwa dia itu diciptakan apa? Oleh Allah dan diberi pendengaran oleh Allah, dan tentunya dia akan mengakui bahwa Tuhannya adalah Allah di dalam sir telinga. Jelas paham ya saudara? Nah itu. Nah jadi nanti selama menjadi santri muqtadi dalam 40 hari tersebut itu insya Allah akan terselesaikan. Kenapa? Nanti dalam catatan buku itu ada 30 unsur yang harus berzikir la ilaha illallah. Nah kan lebih 10 toh, ya kan? Kalau dalam satu hari nanti satu unsur, katakanlah dimulai dari rambut dulu boleh, dari rambut bulu
dulu hari pertama la ilaha illallah la ilaha illallah, terus sampai 30 hari selesai kan begitu. Nah, atau juga nanti karena sudah 30 unsur ini diselesaikan, nanti 10 hari selanjutnya adalah global seluruhnya dihentakkan, digerakkan. Kerajaan yang ada di tubuh ini semuanya bergetar untuk mengakui la ilaha illallah. Emang enggak saudara? Soleh, saya yakin siapapun orang solehnya, dia pasti bisa menggentarkan seluruh tubuhnya, bergetar, dan semuanya mampu menyatakan bahwa tiada Tuhan yang dia sembah dalam seluruh tubuhnya, kecuali Allah. Nah, ini sudah berbeda. Kalau semuanya sudah disentuh, kalau semuanya sudah mengakui la ilaha illallah, sudah berbeda. Kenapa? Yang satu menyambung dengan yang dua menyambung dengan yang tiga, tersambung semua. Lah sampean mengucapkan la ilaha illallah di hati, nikmat tidak? Nikmat, enak. Apalagi nanti di telinga, di mata, di hidung, di otak, di kulit, di semuanya tersambung, maka ada ikhwal yang luar biasa nanti ketika memang keadaan kita sudah seperti itu. Ya susah kalau untuk diterangkan, karena semuanya akan berbeda-beda, susah. Saya juga tidak bisa menerangkan. Untuk mencari bahasa yang pas itu sudah susah. Nah, jadi lah satu keadaan di mana tubuh jenengan itu semuanya bergetar untuk mengucapkan apa? La ilaha illallah. Nah, itu maksudnya. Nah, itu satu. Imannya iman taklid. Yang namanya pemula ya, sudah tentu dia percaya kepada sesuatu hal yang orang ungkapkan, walaupun dalilnya dia tidak tahu. Paham jelas ya? Dalilnya tidak tahu. Ya kalau di dunia tongkat sih ya, jenenge santri pamor, dia tahu, dia bisa cari dalil-dalil itu, tapi dia merasa nyaman, gitu, merasa sudah tertib katanya konon gitu, bahwa apa yang dia dengar itu sudah pasti dirinya tanpa harus mencari dalilnya gitu. Paham sih? Apa santri apa sih? Santri apa? Iya. Jadi karena pemula, jadi wajar saja begitu. Tapi imannya sah nggak? Sah, tetap sah imannya. Walaupun masih kata orang lain, tanpa dia harus berusaha mencari dalil itu kepada pencariannya sendiri. Sah saja ya. Oke. Nah, jadi dengan ini saya himbau kepada seluruh salib di mana saja. Saya yakin sampai semua bisa baca semua tak? Bisa baca. Walaupun adalah dari beberapa kita itu nanti yang tidak bisa baca bahasa apa? Arabnya, nggak apa-apa, sudah ada terjemahannya, nggak apa-apa. Yang penting ininya jelas dalilnya ya. Carilah segala pengembangan kehidupan ini nanti sesuai dengan Quran dan hadis, silahkan. Perlu nanti ditambah isma qiyas dari para ulama, nggak apa-apa, silahkan. Jadi tolong jangan tersimpuh di suatu keyakinan di mana keyakinan itu dari orang lain ya. Perlu ada pembebasan diri untuk mengetahui tentang dalil-dalil yang memang sampai butuhkan.
demi untuk memaksimalkan kehidupan. Kemudian ketiga, alamnya adalah alam nasut. Nah, dari sisi tafakurnya juga di alam nasut. Oke. Dari tafakur ke diri dulu, itu penting. Apa luar biasanya Allah menciptakan telinga ya, yang hanya berapa senti tapi bisa mendengar, kita bisa mendengar. Menciptakan mata hanya berapa senti tapi bisa melihat. Menciptakan rambut, nggak tahu bagaimana cara numbuhinya gitu, nyemirnya karo apa gitu, nyemirnya karo apa. Nah, bisa semuanya hitam. Nah, ditafakuri seluruh yang ada di tubuh. Ini termasuk juga tafakur di alam apa? Nasyid atau mulki itu. Nah, kemudian dia mulai di luar dirinya kepada manusia yang lain. Oh, kayaknya santri-santri muda, nggak tahu kalau santri tua mah ya. Santri muda kayaknya suka mentafakuri lawan jenis gitu. Ya dah. Apalagi yang ditafakuri itu primadona desa. Oh, kalau dia jalan ditafakuri, masya Allah, subhanallah. Ya dah. Dengan semangatnya dia mentafakuri. Kalau dipertanyakan ini salah apa enggak kan? Ya tafakurnya sih nggak salah, bagus, tapi ada sesuatu yang muncul nanti. Kalau belum kuat, nanti justru ini bisa meracuni dirinya sendiri. Nah, iya, akhirnya apa? Takutnya dia jatuh cinta, masuklah ke hatinya, masih boleh. Jatuh cinta masuk ke hati. Tapi kalau jatuh cinta masuk ke jantung itu nggak boleh menurut tarekat. Karena di dalam jantung itu khusus, tidak ada cinta-cinta lainnya, tidak ada nama-nama lainnya kecuali cinta kepada Allah dan apa? Ada nama Allah di dalam jantung. Karena apa? Di jantung inilah tempat bersemayamnya ruh. Jadi ruh bersemayam di dalam jantung. Ruh sendiri berzikir tanpa henti. Zikirnya apa? Makanya di dalam jantung itu tidak ada nama yang lainnya yang disebut oleh alam yang di dalam jantung itu kecuali asma Allah. Kalau di jantung boleh. Nah, jadi kalau sampean saking nafakurin primadona desa masuk ke apa? Ke hati, saking demennya, sehingga masuk ke jantung. Akhirnya anak bahasa, engkaulah jantung hati. Bodol parah ya. Ya mungkin itu untuk ungkapan pujangga saja kan, untuk memaniskan suasana. Ya nggak apa-apa, yang penting jangan ke jantung. Masalahnya apa? Cepat mati. Ya kan? Karena cintanya dia minggu depan ada informasi mau dilamar. Detak jantungnya. Wah, dokter bingung ini kenapa ya? Padahal masih normal tapi detak jantungnya. Nah, akhirnya dia menemui keadaan di mana tubuhnya tidak normal. Nah, berbahaya ya, berbahaya. Oke lah di hati bisa, tapi tolong ya jangan di jantung. Oke, tafakur. Nah, lebih-lebih lagi saya sering instruksikan kita itu masih terhijab dengan para waria, atau bahasa kita apa waria itu? Banci ya. Nggak apa-apa kita tafakur ketika lihat waria, lihat banci nggak apa-apa. Tafakur. Subhanallah. Allah itu luar
biasa mengadakan segala sesuatu semuanya dalam kodrat dan irodah. Kita fakuri nggak apa-apa, daripada kita menghina, kita ngetawain, ngenyek lawan kita, nggak apa-apa. Lebih baik apa? Tafakur dan nah, anak kecil, dewasa, sampai orang tua, sampai orang sedang sakit pun tidak apa-apa kita tafakur, itu baik kok, ya kan? Itu santri tadi dia harus membuka diri untuk mendalami seluruh yang ada itu di alam apa nasib dengan apa? Tafakur. Kenapa? Di dalam tafakur nanti ada ikhwalnya, pengalaman hal-halnya. Apa itu? Tanya jawab. Di mana? Di dalam fuadnya. Ya kan? Tanya jawab. Jadi nanti ada yang menjawab di sini. Dan nanti tergantung apa? Tergantung la ilaha illallahnya. Kok gitu kan? Iya. Jadi begini. Ketika sampai melihat, contoh kayak tadi itu primadona desa atau si banci. Kalau hanya ini yang bergerak, kurang kuat sampai. Apalagi hati yang bergerak, kurang kuat. Apalagi sir ya yang bergerak. Jadi apa? Nah, ketika sampean tafakur ini di alam nasib, kalau tidak la ilaha illallahnya, maka kita tidak tersambung. Ya kan? Ikhwal atau hal-hal apa itu tidak kita dapati, hanya begitu dan begitu terus. Apalagi tafakurnya dominannya nanti jadi dominan nafsu yang nggak tahu nanti jelasnya seperti apa. Paham sejarah kan? Kita juga nanti dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, kita lihat nanti tokek, bukan tokek modus ya, yang miliaran ya, tapi tokek yang ada di sekitar kita. Nggak apa-apa, kita mulai koneksi, kita mulai tafakurin dia, asal dengan la ilaha illallah. Nanti ada pengembangan, ada hal-hal yang muncul, berkembang dan terus berkembang. Nah, satarnya itu harus cerdas, pesantrennya di mana sih anaknya? Ya kan? Tahu-tahu dalam bulan ini dia bicaranya tuh setinggi langit kan? Tapi faktanya iya. Dia berguru di mana? Ya kan? Dia ilmunya ilmu apa? Sekitarnya bertanya. Tidak tahu dia ini. Kalau dia itu sudah menikmati dunianya dengan dunia tafakur. Paham betul saya? Jadi kalau nggak ada la ilaha illallah, dia tidak ada sinaran untuk melihat, mengetahui, memperjelas apa yang dia tafakuri. Lah ini untuk santri tadi, paham jelas ya? Jadi ketika kita dengan keadaan apa saja, dengan siapa saja di alam nasud ini, maka la ilaha illallah digerakkan, disikirkan supaya kita bisa menangkap apa yang ada di alam nasud ini. Termasuknya apa? Air nanti, nggak hewan saja. Air, batu, tumbuhan. Nah termasuk yang sangat kita takutin kan? Apa itu? Bluetooth. Kita pakuri. Pernah dulu tapak bluetooth? Coba balik di tengah lapangan ya, tengah sawah, ditunggu bluetooth ya. Ada? Geledekin ditunggu. Wani beli. Cemenia itu akeh. Cemenia alam kene akeh. Akeh sing beli wani lah. Ya, yang penting ketika ada suara halilintar, oke, kita walaupun sedikit takut, segera kita berganti suasana
ya tak? Dari suasana yang katakanlah bikin kita itu apa, nggih, was-was, takut dan apa, bikin arah terang benderang, ke arah pencerahan, ya, ke arah keleluasaan, bikin, ya, saya. Ya. Itu juga yang kelihatan termasuk kayak mendung, bulan, ya, matahari, planet-planet itu nggak apa-apa, walaupun mata kita jauh memandang, tapi silakan tafakuri. Nah ini martabat, makom dan kedudukannya bagi para santri tadi ya. Oke. Jadi ini tanpa ada terkecuali ketika sudah berbaiat dan sudah diajarkan oleh guru, maka siapapun santrinya harus mulai tafakur apa? Alam